Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajaba idza su'ila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun kondisinya, kita selalu mesti bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah beri sangat terasa. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Bersyukurlah. Semoga Allah tambah keberkahan dari nikmat yang Allah berikan ini. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Contoh teladan kita, berharap bisa bertemu dengan beliau di akhirat dan bersama beliau di firdausnya. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, khatib berwasiat pada diri dan kita semua. Mari kita bertakwa kepada Allah. Mari tingkatkan ketakwaan itu. Apa yang Allah suruh, sudah kerjakan saja. Apa yang Allah larang, cukup tinggalkan. Inilah diantara yang menyebabkan kita bisa bahagia dunia, bahagia akhirat. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, di antara tiga hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita adalah kita umat Nabi Muhammad kalau memohon, kalau meminta kepada Allah, ajaba, Allah jawab, Allah penuhi, Allah kabulkan. Di mana dua lagi, urusan agama kita Allah mudahkan. Kalau umat terdahulu terkena najis harus dipotong yang kena najis itu. Agama kita mudah, cukup dicuci saja. Doa huwal ibadah. Begitu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, itu juga ibadah. Maka sebenarnya kita dalam beragama sangat mudah sekali.
Sangat simpel sekali untuk melaksanakan ibadah itu. Ibadah yang sangat mudah itu diantaranya adalah berdoa. Nabi mengatakan, du'ai ibadati, atau kama qala ibadati du'ai. Doaku ibadahku, ibadahku adalah doaku. Sehingga ketika tangan ini mengangkat, menengadah ke langit, memohon kepada Allah, ya Allah, hamba ini mau ini ya Allah, Allah mau ini ya Allah, itu kita sudah beribadah kepada Allah. Bahkan di riwayat lain Rasulullah jelaskan, man lam yas'alillah, siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka dalam kesempatan yang ringkas ini, khatib ingin berbagi, mengingatkan kembali akan doa yang sudah kita hafal sebagian mungkin, atau yang akan kita amalkan untuk sampai kita bertemu dengan Allah. Ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW berdoa. Kana Rasulullah SAW yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah berdoa, mengucapkan lafaz doa ini yang kita mungkin sudah mengamalkannya saban salat, setiap salat kita lakukan ini. Allah, hamba memohon kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau al-huda. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, ya Allah, aku bermohon kepada Engkau huda. Dalam bahasa sehari-hari kita mengenal hidayah. Hidayah ini tidak bisa dipastikan oleh manusia, karena ia hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, wahai paman Abu Talib, ayolah ucap la ilaha illallah. Tidak bisa lisan yang redaksi satu kalimat ini dilafazkan oleh Abu Talib, paman Nabi sendiri, Nabi yang mengajaknya, Nabi yang melafazkannya, Nabi yang mengajaknya. Tidak bisa hidayah itu sampai kepada Abu Talib. Kita ingin bisa beribadah seperti ini, dengan mudah terdengar azan, hati ini terpanggil untuk ke masjid, ingin beribadah ini, sedekah itu. Sebab apa? Karena Allah titipkan hidayah itu di diri kita. Bisa saja hidayah ini akan hilang. Ketika mau meninggal, Allah cabut hidayah itu sehingga meninggal dalam keadaan kafir. Apa yang bisa menguatkannya? Doa kepada Allah. Allah, hamba mohon kepada Engkau ya Allah, hidayah ini ada terus dalam diri hamba ya Allah. Harus diminta kepada Allah, sebab hanya Allah yang memiliki hak atas hidayah itu. Allahumma inni as'alukal huda. Ketika ada keinginan sebelumnya belum mau juga rajin ibadah, terus ada keinginan, udahlah saatnya saya rajin ibadah. Atau biasa beribadah asal-asalan, sekarang sudah ibadahnya dengan sunnahnya, dengan ilmunya. Keinginan itu rawatlah dengan apa? Mohon sama Allah. Wattuqa, Allah beri juga hamba ya Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, mau mengerjakan yang Allah suruh,
mau yang meninggalkan yang Allah larang. Tak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah. Dia tahu itu salah kok, tapi masih dilakukannya. Sebab apa? Ketakwaan itu tidak menjadi darah dagingnya, baru sekedar ilmunya saja. Dia tahu itu suruhan, tapi masih malas-malasan. Sebab apa? Allah tak mengizinkannya. Maka doa sama Allah, minta sama Allah. Allah, ketakwaan yang tiap saban Jumat, tiap Jumat kita diingatkan oleh khatib, ayo bertakwalah, bertakwalah. Sehingga tidak sekedar syarat untuk sahnya Jumat kita, bukan, tapi ada pengaruhnya bagi kita. Maka ikat ketakwaan itu dengan meminta Allah, hadirkan ketakwaan itu terus. Keinginan melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang Allah larang. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita melakukan sesuatu yang membuat diri kita hina, seolah-olah kita menggali lubang terhadap diri kita sendiri. Kita berbuat dalam keseharian kita, ternyata yang kita buat itu bukan memuliakan kita, tapi menghinakan kita. Boleh jadi dengan lisan ini orang tersakiti, sehingga orang enggan mau berteman dengan kita. Boleh jadi dengan ulah tangan kita ini orang teraniaya, sehingga hina di mata orang kita ini. Maka mohon kepada ya Allah, hindarkan perbuatan-perbuatan seperti itu, sehingga al-afafa, sehingga terjaga kesucian diri kita, kehormatan diri dan keluarga kita. Betapa banyak anak yang melakukan kesalahan, orang tua yang tercoreng dahinya, malu orang tua yang mendapatkan. Siapa yang bisa menjaga anak itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah, punya diri, punya keluarga dijaga oleh Allah, sehingga diri kita, harga diri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sibuk menjaga harga dirinya dengan upayanya, akhir-akhirnya tidak ia dapatkan. Sebab apa? Tidak berdasar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang bekerja dari pagi bahkan hingga pagi, nggak cukup juga, nggak puas juga dengan dunia ini. Apapun yang diberikan Allah, terus merasa tidak cukup rasanya, sehingga tidak, ujung-ujungnya tidak ada rasa syukur. Diberi rumah satu minta dua, diberi kendaraan satu lebih, pengen lebih terus menerus, sehingga tidak ada merasa kenyamanan di dalam hidupnya. Ketahuilah, ketidaknyamanan itu bersumber dari keinginan. Ketika kita mendapatkan uang 5 juta, lalu kita ingin membeli mobil, maka kita tersiksa dengan 5 juta ini, karena tidak cukup untuk beli mobilnya. Tetapi kita mendapat uang 5 juta, keinginan kita hanya membeli sepeda, maka kita akan merasa bahagia, padahal jumlah uangnya sama, tapi karena keinginan yang berlebih, sehingga kita tidak pernah merasa bahagia. Maka Allah berikanlah kami ya Allah, berilah ghina, merasa cukup atas apa yang Engkau berikan. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa doa ini Rasulullah mengajarkan, Rasulullah saja mengajarkan agar berdoa kepada Allah. Sekiranya lafaz Arabnya kita belum mampu menghafalnya, maka dengan lisan Indonesia ini, dengan lisan Minang ini, dengan hati yang bergetar, ya Allah, beri kami ya Allah, beri keluarga kami ya Allah ketakwaan, hidayahmu, ketakwaanmu, harga diri, dan merasa cukup atas karunia Engkau ya Allah. Inilah doa yang menjadi ibadah kita sehari-hari. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat
dan selalu kita dilindungi oleh Allah dari segala musibah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita pasti rugi. Allah bersumpah demi masa manusia akan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Maka tingkatkan keimanan kita. Wa amilus salihat, orang beriman yang beramal saleh. Di antara amal saleh kita adalah berdoa. Selalulah berdoa. Apa saja yang kita lakukan, mohon kepadanya. Maka ketika kita berdoa dengan lafaz yang Rasulullah contohkan, berdoa dengan lafaz yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, tentu akan membawa pengaruh yang lebih baik dalam diri kita. Kalaulah belum mampu kita menghafalnya, kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Apa mau kita? Lakukan dengan adabnya, lakukan dengan tata cara yang Rasulullah contohkan, dengan bahasa kita. Jangan lepas apapun yang kita lakukan. Keluar rumah, naik kendaraan, mau makan, mau minum apa saja, jangan lepas dari memohon kepadanya. Sebab di antara keutamaan kita umat Nabi Muhammad adalah apa saja yang kita minta menjadi ibadah dan dikabulkan oleh Allah. Wa tawasau bil haqqi. Orang beriman, orang beramal soleh masih akan rugi kalau tidak saling berwasiat akan kebaikan. Sampaikan pesan baik ini setiap Jumat kita menghadiri, mendengar khutbah, sampaikan juga setelah sampai di rumah kita masing-masing kepada anak dan keluarga kita. Wa tawasau bis sabri, lakukan dengan penuh kesabaran. Wa alamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ميسر كل عسر يسر علينا كل عسر لأن كل عسر عليك يسير. اللهم يسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.